Oh, no. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. First of all, new hair, what do you think? Kayaknya teman-teman yang follow aku di Instagram udah tahu kayak aku tuh rambutnya rontok banget, kayak aku punya problem sama rambut aku. And so a couple days ago, beberapa hari lalu ketika aku lagi di salon, aku minta sama stylistnya to just chop it off. Rada impulsif, tapi kalau kalian tahu aku orangnya sangat-sangat impulsif. So, yeah, what do you think? Fresh nggak? Kalau papaku sih suka banget, katanya lebih fresh. But let me know what you think. Hari ini kita akan kembali ngomongin sesuatu yang candu-candu teraneh di dunia. Sebelum kita masuk ke materinya, aku mau tahu dari kalian-kalian, adakah yang memiliki candu atau bukan, nggak harus candu gitu ya. Candu tuh kayaknya konotasinya buruk banget, tapi lebih kayak apa sesuatu hal yang kayak kalian harus lakukan setiap hari atau harus kalian konsumsi setiap hari, kayak se-obses itu. Coba komen di bawah. Apakah orang-orang di sekitar kalian merasa hal itu aneh? Please ceritain di bawah. Karena hari ini yang kita akan bahas adalah candu on like another level. Orang-orang yang memiliki kebiasaan atau candu-candu yang bisa dibilang tidak umum sampai di titik kayak ini kayaknya membahayakan mereka deh. Ini adalah list yang cukup gila. So without any further ado, let's get to it. Yang pertama ada Evelyn. Pada tahun 2015 lalu ada seorang wanita bernama Evelyn yang mengaku bahwa dia ini kecanduan menyemprotkan pengharum ruangan ke mulutnya sendiri. Ibu dua anak ini bilang bahwa dia tuh tidak bisa menahan keinginannya untuk meminum pengharum ruangan yang baunya tuh spesifik fresh linen setiap pagi, siang, sore, dan malam hari. I'm addicted to drinking air freshener. Jadi ketertarikannya dia terhadap pengharum ruangan ini mulainya tuh juga cukup aneh dan tidak sengaja. Jadi dia ceritanya lagi jalan nih lewat pengharum ruangan otomatis yang tau kan kalau misalkan kalian lagi diem-diem kayak gitu. Dan gak sengaja si pengharum ruangan otomatis itu masuk ke dalam minumannya dia. Dia lagi minum air pakai es batu gitu. Terus pas dia minum, ternyata rasanya enak. Ditambah lagi dia bilang kalau pengharum ruangan ini mengingatkan dia akan masa kecil dan ibunya. Dan setelah ibunya dia meninggal dunia, kecanduannya ini tambah parah guys. Evelyn biasanya langsung menyemprotkan pengharum ruangan favoritnya ke mulut atau dicampur dengan es batu. Evelyn bilang, I have to have fresh linen. I literally crave it. In the last 3 years, there isn't a day I haven't had it. Aku bener-bener kayak crave itu kayak ngidam gitu. Di 3 tahun terakhir nggak ada sehari pun dimana aku nggak minum fresh linen. Jadi selama 3 tahun terakhir dia nyemprotin itu ke mulutnya setiap hari. Dia menghabiskan 20 kaleng per minggunya. Sounds dangerous to me. What do you think? Komen di bawah. Next ada Gloria. Gloria ini adalah seorang wanita yang tinggal di Birmingham, England. Dan dia memiliki candu yang cukup aneh. Dan I'm pretty sure ini berbahaya. Karena dia ini kecanduan mandi dengan pemutih pakaian. But my nutritionist and doctor, they made me stop doing it. Gloria yang saat itu berusia 28 tahun bilang bahwa dia mulai kecanduan pemutih pakaian sejak 7 tahun yang lalu. Jadi sejak umurnya 21 tahun, tepatnya ketika Gloria sedang mengandung anak ketiganya. Oke. Jadi Gloria ini bilang bahwa dia ini emang seneng banget bersih-bersih rumah dan dia sering pakai pemutih gitu kan. Dan dia seneng banget ketika ngelihat pemutih ini mengenai kulitnya. Jadi kayak efeknya pemutih itu di kulitnya dia. I love bleach a lot. I won't say that I love it more than myself, but I do love bleach. Aku suka banget sama pemutih, kayak by clean lah basically. Aku gak bakal bilang bahwa aku lebih suka bleach daripada diriku sendiri, tapi aku suka bleach. Nah dia nih awalnya mikir bahwa mungkin setelah saya melahirkan gak mungkin saya seobsesi ini lagi, jadi kayak mungkin ini cuman ngidam gitu. Tapi rupanya enggak, dia tetap saja terobsesi dengan bleach. Gloria menghabiskan sekitar 300 galon pemutih selama setahun. Cairan itu dia gunakan untuk mandi setiap pagi tanpa takaran yang tentu. Oh my god, jadi bener-bener nuang bleach terus dia mandi. Wow. Lamanya Gloria berendam di cairan pemutih itu juga tidak tentu. Dia akan selesai mandi dengan pemutih ketika dia merasa gatal di tubuhnya. Gloria biasanya orang tuh mandi biar nggak gatal gitu, bukan mandi sampai gatal. Aku nggak tahu bleach itu sekeras apa, tapi kalau misalkan aku aja nggak mau pakai produk whitening di kulit aku, ya produk-produk kecantikan yang dimarketin sebagai produk untuk kulit aja saya tidak mau. Nggak kebayang kalau pemutih buat baju. Scary. Next ada ceritanya Keisha. Keisha ini adalah seorang ibu hamil di Queens, New York, Amerika Serikat, yang memiliki candu yang
candunya Keisha ini adalah dia menghisap dan menguyak popok. The heavier ones that have more pee smell better. Kalau kalian berpikir kayak, oh popok doang kan kayak, ya udahlah sama aja kayak ngunyah tisu. Hold that thought, karena dia ini sukanya adalah menghisap dan mengunyah popok kotor yang sudah dipakai. Dia bilang, it has to have a pee in it. The heavier ones that have more pee smell better. Harus ada pipis di dalamnya. Yang pipisnya banyak di dalam lebih baik. Anehnya lagi, saat itu Keisha nih sedang mengandung anak pertamanya. Jadi popok-popok kotor itu bukan milik anaknya sendiri, melainkan popok bekas anak teman-temannya atau bahkan orang asing. Oh, hell. Oh, no. Sejak pertama kali kecanduan hingga 2014, Keisha sudah mengumpulkan dan menyesap sekitar 25.000 popok bekas. Keisha menyimpan beberapa stok popok bekas di banyak tempat di rumahnya. Dia bahkan membawa popok kotor itu keluar rumah ketika dia berbelanja atau makan di restoran. Aku sampai nggak bisa berkata-kata. Aku nggak bisa lihat fotonya juga. Next ada seorang remaja bernama Shannon. Oke, angkat tangan kalian yang suka bau bensin. Kalau misalkan ke pom bensin kalian kayak, yes, this smells amazing. Nah, aku mau ngingetin bahwa jangan sekali-kali ya kalian kayak sengaja menghirup. Karena bau bensin itu walaupun enak, aku juga nggak tahu kenapa enak ya, tapi itu ternyata buruk banget buat kesehatan kita. Ngehirup aja udah berbahaya, apalagi kalau kalian minum. Nah, siapa juga yang mau minum bensin? Lah si Shannon nih. Jadi ketika umurnya 20 tahun, Shannon ini kecanduan mengonsumsi bensin. Awalnya ibunya Shannon tuh nggak percaya, kayak gila apa anak saya masa suka minum bensin. Tapi akhirnya tuh dia curiga karena setiap dia ngomong sama Shannon, bau yang keluar dari mulut itu bau bensin. I'm addicted to drinking gasoline. Kayak kalau misalkan aku ngomong sama orang terus yang keluar dari mulutnya tuh bau bensin, aku bakal kayak, gak mungkin, but like, is that? Nah mulanya Shannon ini tuh cuma suka baunya kayak kita-kita. Nah tapi di tempat dia tinggal, jadi kalau di luar negeri tuh banyak pom bensin yang kalian harus self-service. Sounds wrong, tapi maksudnya kayak kalian harus ngisi bensinnya sendiri gitu loh, kayak itu udah automated gitu kan. Nah setiap dia ngisi bensin karena dia suka baunya, dia ngelumurin tangannya juga kayak pakai bensin, terus sama dia dicium-cium, terus lama-lama sama dia dijilat guys. Semakin lama dia semakin suka, sampai ke poin dimana dia mulai meminum 12 sendok bensin setiap hari. Escalate, lama-lama jadi beberapa gelas setiap hari. Terkadang si Shannon ini bahkan minum langsung dari jerigennya gitu. Pasti kalian juga bertanya-tanya kayak, loh emang nih orang gak sakit apa dia minum bensin? Emang enak kayak bensin gitu? Shannon ini bahkan bilang bahwa rasanya itu sebenarnya tuh perih dan terbakar setiap kali bensin membasahi tenggorokannya, tapi dia menikmati kesakitan itu. Menurut pengakuannya, Shannon sudah mengonsumsi sebanyak 19 liter bensin selama dia kecanduan. Karena orang rumahnya semakin lama semakin khawatir, kayak gila nih anak minum bensin gitu. Akhirnya Shannon ini dibawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa ternyata hasilnya adalah beberapa syaraf di tubuh Shannon tuh sudah rusak. Seperti pada bagian lengannya udah mati rasa. Shannon sudah tidak bisa merasakan sakit saat dokter mencoba menusuknya dengan jarum. Setelah itu, akhirnya Shannon setuju untuk berhenti melakukan hobi berbahayanya itu. Bukan hobi sih, ini udah kecanduan. Tapi orang tuh kayak kecanduan, biasanya kecanduan alkohol. Itu aja udah buruk ya guys. Ini kecanduan bensin. Mana di barat bensin mahal banget. Next ada Margaret. Margaret ini adalah seorang wanita berusia 53 tahun yang tinggal di Morning View, Kentucky, Amerika Serikat, yang memiliki candu yang cukup why? Margaret ini kecanduan disengat lebah, guys. Dia kecanduan ini sejak 2006 dan setiap harinya Margaret akan mengambil salah satu lebah dan menekankan lebah itu ke tubuhnya sehingga lebah itu menyengat dirinya. Hal ini rutin dilakukannya selama 15-20 kali sehari di bagian tangan, siku, jari, tumit, dahi, bahkan hidungnya. And I'm addicted to stinging myself with bees. Jadi dia kalau kemana-mana kayak mukanya bengkak-bengkak gitu. Kamu kenapa jidatnya? Nih, disengat lebah. Hidungnya disengat lebah. Tangannya disengat lebah.
Nah, awalnya dia itu emang menyengat dirinya sendiri untuk meredakan nyeri artritisnya. Jadi dia punya penyakit artritis dan dia sengatin lebah untuk meredakan nyerinya. Tapi dia malah jadi kecanduan. Oh, artritis tuh yang ini nggak sih, sendi-sendi gitu? Emang loh, artritis, ya. Yeah. Inflammation of one or more joints causing pain and stiffness that can worsen with age. Ini loh, radang sendi. Oke. Nah, karena kecanduannya ini, dia tuh bahkan sekarang jadi memelihara sarang lebah di halaman belakang rumahnya sebagai persediaan. Bukannya lebah tuh kalau abis nyengat terus mati ya? Apa itu cuma tawon? Apa aku nggak tahu bedanya tawon sama lebah? Menarik. Do bees die after they sting? A honeybee stinger is made of 2 barbed lancet. When the bee stings, it can pull the stem and the leaves. Yeah, this massive abdominal rupture is what kills the bees. Oh no! Jadi setiap hari dia harus membunuh 15-20 lebah yang tidak bersalah hanya untuk kecanduannya. Jahat. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir ada, wow. Terakhir ada Kaylin dari Sacramento, California, Amerika Serikat yang memiliki kebiasaan memakan plastik. Kaylin memakan segala jenis benda yang berbahan dasar plastik seperti gelas, sendok, garpu, aksesoris, dan lain-lain. Pokoknya semua plastik dia kayak, yummy. And I'm addicted to eating plastic. Selama 11 tahun kecanduan makan plastik, pada tahun 2012, Kaylin sudah mengonsumsi sebanyak 60.000 barang plastik. What? I have eaten 12 remotes. Remote banget. 12 remote, 5.000 beads, 1.000 cocktail swords, 100 garpu plastik, sekitar 10 botol air, 2 dot, 3 tempat CD, sekitar 50 hanger, dan sekitar 25 tutup plastik minuman-minuman kayak Starbucks gitu. Kenapa yang paling menarik buat aku tetap 12 remote? Aduh, kemana sih remote TV di rumah ini tuh selalu hilang deh. Biasa mah dimakan Caitlyn. Makan remote. Remote hilang tuh biasanya nyelip gitu di sofa, bukan nyelip di tengah-tengah usus. Anyways, menurutnya plastik itu adalah sesuatu yang kayak necessity, sesuatu yang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Hal yang dia paling suka dari plastik bukanlah rasanya, melainkan tekstur saat Kaylin menggigit dan mengunyahnya. Tekstur plastik favorit Kaylin adalah remote TV. Karena keras tapi juga lembut. Keras tapi juga lembut. Aduh, Mbak Kaylin, wow. Kalau sudah diperdalam ilmunya, mungkin bisa move on ke gelas ya. Beling. Lumayan di sini kalau perform Mbak Kaylin dapat uang. Kuda lumping, debus. Anyways, aku mau dengar dari kalian sekarang, mana yang paling gila? Aku mau mengingatkan kalian bahwa ini adalah contoh-contoh hal yang bukan merupakan hal baik. Kita juga sering banget diingatkan bahwa semua yang terlalu itu tidak baik. Semua yang terlalu banyak tidak baik, terlalu sedikit tidak baik, terlalu suka sama sesuatu tidak baik, terlalu cinta sama sesuatu tidak baik, terlalu benci sama sesuatu juga tidak baik. Dan dalam kasus-kasus ini, bahkan beberapa itu sangat-sangat membahayakan nyawa mereka sendiri. Jika kalian struggling with addiction, kalau misalnya kalian memiliki isu melawan kecanduan apapun, dan orang-orang di sekitar kalian mengingatkan bahwa ini adalah hal yang buruk untuk kesehatan kamu atau untuk your well-being, kesehatan jasmani dan rohani, please seek help. Cobalah cari bantuan, karena kadang-kadang orang-orang di sekitar kamu mau mencoba mengerti, tapi mungkin mereka nggak bisa membantu kamu sebaik orang-orang yang ahli pada bidangnya. Addiction is hard, I know that. Candu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat untuk dilawan, apalagi kalau misalkan kalian merasa bahwa yang kalian lakukan tidak salah, membuat kalian merasa enak. Jadi kalau misalkan ada orang-orang nih di sekitar kalian yang ngingetin jangan stop melakukan itu, stop makan ini atau minum itu, kalau kalian rasa bahwa mereka hanya mau yang terbaik untuk kalian harus bantu diri kalian sendiri. And I wish you the best of luck. Nah, aku mau dengar dari kalian, apakah kalian tahu orang-orang di sekitar kalian, atau mungkin kalian sendiri yang memiliki candu yang cukup unik, atau nggak harus candu-candu kalau misalkan terlalu berat gitu, kayak lebih ke suatu hal yang kalian suka banget harus punya setiap hari. Candu juga sih itu. Komen di bawah. Komen juga di bawah kalau misalkan kalian pernah nonton sesuatu yang kayak kecanduannya aneh banget gitu. Ada sebenarnya TLC kalau nggak salah, itu punya series My Strange Addictions. Itu banyak banget candu-candu yang cukup kayak
What? Coba komen di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nesti Judge aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! penghambur dan setelah meninggal dunia ibunya. Hal ini rutin di bagian kanan arteris